Perkenalkan, nama saya Dewi Mewengkang, saya dari kelas 3AB1 dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum perusahaan. Materi yang pertama yaitu mazhab atau dapat disebut dengan persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Dalam pasal 1619 KUH Perdata, usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Karena menilai barang atau keahlian menjadi nilai uang, hal tersebut berpulang pada kesepakatan dari para pihak atau para pendiri persekutuan untuk menentukannya. Hanya saja, dalam hal tidak ditentukannya besarnya nilai keahlian, undang-undang menilai keahlian disamakan dengan bagian modal yang paling kecil. Nah, secara teoritis, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun secara tulisan. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik. Jadi, dalam hal ini, kapan berdirinya suatu persekutuan sangat bergantung dari adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga, uang akan berhubungan dengan persekutuan pada umumnya. Persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik, dalam hal ini yaitu akta notaris. Pengelola persekutuan perdata. Setelah lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan berkewajiban memenuhi kewajiban ke dalam persekutuan. Artinya adalah bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi. Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung dengan cara yang sama seperti jual beli. Kemudian secara ekstern, dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan. Artinya bahwa pihak luar dapat mengetahui dengan siapa dia harus mengadakan hubungan, apa tugas dan tanggung jawabnya dari pengelola persekutuan. Hal tersebut menjadi penting karena jika tidak, sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan. Usaha dagang. Usaha dagang merupakan suatu kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan, termasuk menjadi perantara di dalam kegiatan tersebut. Bentuk usaha dagang lahir atau dibentuk atas dasar kehendak sendiri dari seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan di mana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Usaha dagang sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka usaha dagang atau perusahaan dagang memang tidak disyaratkan menjadi suatu badan hukum. Kemudian selanjutnya, apa sih pengertian dari badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya yaitu badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Selanjutnya, apa sih keuntungan usaha dagang? Keuntungan usaha dagang adalah fleksibilitas usaha dan dagang yang diperjualbelikan. Usaha dagang dapat menjual satu jenis barang ataupun berbagai macam barang dalam jumlah besar, atau biasanya disebut dengan grosir, atau sebagai pengecer langsung ke konsumen dengan jumlah barang secukupnya. Kita lanjut di materi yang ketiga, yaitu CV atau persekutuan komanditer.
persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggotanya. Kemudian, pengertian persekutuan komanditer menurut para ahli yaitu suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal dan juga pikiran maupun tenaganya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan sekutu pasif yaitu orang-orang yang hanya menyetorkan modal saja untuk perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur dari persekutuan komanditer terbagi menjadi 4, yaitu sulit untuk menarik modal yang sudah disetorkan. Kemudian yang kedua, modal yang besar karena didirikannya dari beberapa pihak. Yang ketiga, gampang mendapatkan sebuah kredit pinjaman. Dan yang terakhir, ada anggota aktif yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Selain itu, ada juga anggota pasif yang hanya tinggal menunggu keuntungannya saja. Lalu, tujuan persekutuan komanditer. Tujuan persekutuan komanditer yaitu bisa melakukan suatu kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, yang sifatnya khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Selain itu, tujuan dari pendirian CV yaitu untuk badan usaha agar suatu usaha mempunyai wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya yaitu pengadaan barang. Kelebihan dari CV yaitu kemampuan manajemennya lebih besar. CV biasanya akan lebih mudah menerima suntikan modal karena badan usaha persekutuan komanditer ini sudah sangat populer di negara Indonesia. Sedangkan kekurangan dari CV yaitu anggota aktif di CV memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, kelangsungan hidup perusahaan itu dia sangat bergantung dari anggota yang aktif. Modal atau dana yang sudah ditanam sulit untuk ditarik kembali. Kemudian, mudah terjadi konflik antar sekutu pengusaha. Unsur-unsur CV terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, unsur CV sebagai perkumpulan, di mana sebagai kepentingan bersama dan kehendak bersama. Selain itu, segala keputusan yang diambil dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, yaitu unsur CV sebagai persekutuan perdata, yaitu sebagai timbal balik dan sebagai pembagian keuntungan. Yang ketiga, unsur CV sebagai firma, yaitu untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma sebagai tanggung jawab sekutu yang sifatnya pribadi untuk keseluruhan. Yang terakhir yaitu unsur kekhususan persekutuan komanditer. Selanjutnya yaitu sifat-sifat firma. Sifat-sifat firma yaitu yang pertama, umur terbatas keagenan atau perwakilan bersama firma tersebut digunakan untuk kegiatan usaha kecil maupun skala besar. Yang kedua, terdapat partisipasi dalam persekutuan firma. Yang ketiga, terdapat kepentingan pada masing-masing anggota. Dan yang keempat, yaitu memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Kemudian, ciri-ciri dari firma yaitu pemakaian nama bersama akan selalu dicantumkan dalam setiap kegiatan yang ada di dalam firma. Selain itu, dalam sebuah firma memiliki anggota dan juga sekutu yang aktif dan dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang ketiga, dalam perjanjian firma memiliki anggota dan juga sekutu yang selalu aktif dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis firma. Jenis-jenis firma yang pertama yaitu firma dagang yang dibentuk untuk menjalankan usaha yang ada di industri perdagangan. Yang kedua yaitu firma non-dagang yang didirikan agar dapat menjalankan usaha di industri jasa. Dan yang ketiga yaitu firma umum yang sering dikenal dengan sebutan general partnership, di mana kekuasaan yang tak terbatas, yang memiliki tanggung jawab atas berjalannya operasional perusahaan berupa kewajiban hutang dan piutang. Dan yang terakhir yaitu firma terbatas, yaitu setiap anggotanya memiliki kekuasaan terbatas atas perusahaan.
Kita masuk di dalam materi yang selanjutnya, yaitu PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas yang berdasarkan pada saham yang dia punyai. Alat-alat perlengkapan dari organisasi perseroan terbatas yaitu direksi, komisaris, dan rapat umum para pemegang saham. Ciri-ciri dari perseroan terbatas yaitu yang pertama, tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan. Yang kedua, mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara. Dan yang kelima, dalam perusahaan dipimpin oleh direksi. Materi yang berikutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hak dan kewajiban anggota koperasi yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang pertama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Selanjutnya, hak anggota koperasi, yaitu yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Dan yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Hak dan kewajiban anggota koperasi yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang pertama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Selanjutnya, hak anggota koperasi, yaitu yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Dan yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kita lanjut di dalam prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya anggota bergabung tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Artinya setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam menjalankan koperasi. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa sesuai modal berupa SHU diberikan kepada anggotanya secara adil.
Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Artinya dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan pihak dari luar. Dan yang keenam, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama dengan koperasi lain maupun dengan organisasi lain yang dapat dilakukan lewat jaring tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Jenis-jenis dari koperasi yaitu yang pertama, koperasi konsumen yang diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Yang kedua, koperasi produsen yang diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Yang ketiga, koperasi jasa yang menyediakan kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Syarat pendirian yayasan, yaitu yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan itu. Yang kedua yaitu pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Dan yang keempat, yayasan juga dapat didirikan berdasarkan dari surat wasiat. Yang kelima, yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Dan yang terakhir yaitu, yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih.